ada 4 CEO yang hidupnya sangat kaya raya banget. Itu di tahun 2021. Itu yang pertama ada aku mau nanya dong, kan aku nanti akan ngebahas tentang beberapa CEO yang kaya raya banget di 2021. Iya, wow. Dan ada CEO yang bangkrut banget di 2021. Tapi nanti aku akan jelasin makna dari tentang kehidupan seseorang itu, kolerasinya apa antara CEO dia dengan kerja kerasnya, usahanya, tentang karma hidupnya, Wow. kebaikannya, itu semua berkolerasi ya. Aduh, deg-degan ya. Jadi kita nggak bisa menjudge seseorang dengan CEO-nya, oh kamu CEO ini berarti kamu bakal bangkrut. Nggak gitu caranya. Oke. Jadi aku mau tanya nih, Mbak CEO-nya apa? Aku CEO-nya kuda. Oke. Tapi ini kita benar-benar gue nggak janjian ya kalau gue akan ngebacain. Kuda itu salah satu orang yang 2021 tuh secara bisnisnya itu berkembang banget. Jaringannya itu mulai hidup gitu. Serius? Aku sama Devi itu sama. Kuda. Benar-benar. Aku ada ini nih, bacain. Jadi kayak, aku tadi wah, aduh. Deg-degan nih, gimana CEO kuda? Ada 4 CEO yang hidupnya kayak raya banget. Itu ada kuda tuh salah satunya. Tapi nanti aku akan bukain lagi semuanya. Wow. Beruntung banget ya. Gue tuh ada kuda. Itu salah satu CEO yang 2021 bagus banget. Nanti kita akan bahas CEO itu seperti apa, terus kenapa orang bisa mempercayai, wah kemarin ada ramalan CEO naga atau CEO yang lain-lain tuh naik banget, ternyata kebalikannya gitu. Gua akan bahas semua di sini. Tapi sebelum kita lanjut ngebahas IBF lagi, sebentar aku mau baca komen-komennya. Udah pada nggak sabar tuh ya kan? Iya. Aku nggak akan ngebahas tentang, pasti semua orang nungguin nih. Sekarang akan ngebahas firasat apa nih? Pasti nungguin bencana alam. Aku 2021 nggak akan nulisin firasat tentang bencana alam. Karena kita tahu setiap tahun itu pasti akan ada gempa bumi, ada banjir, ada gunung meletus, itu akan tetap ada. Nanti aku mungkin bahasnya itu setiap per beberapa bulan. Atau biasanya 14 hari sebelum kejadian tuh nulis di IG. Biasanya gitu. Jadi malam ini kita akan lebih membahas beberapa CEO yang sukses banget di 2021. Terus aku nggak ngebahas artis juga karena 2021 itu masih akan banyak beberapa artis yang terkena atau narkoba, tertangkap karena narkoba dan prostitusi. Hal-hal itu akan masih tetap ada 2021. Oke. Tadi kan gue ngejelasin tentang kolerasinya CEO, tentang CEO itu seperti apa, dengan masa depannya seseorang itu seperti apa, dengan kerja keras dan usahanya itu saling berhubungan banget. Oke. Jadi gini, contoh misalnya 2021 itu CEO kuda yang bagus banget, oke, yang kemungkinan dia bisa kaya raya banget. Serius. Tapi ada temen gue, contoh nih ya, contoh kecil. Ada temen gue, dia CEO kuda, tapi malah di tahun 2021 itu malah merosot, malah turun. Menemui hal-hal seperti itu, oke. Yang pasti gini, kita harus berpegang pada, kita udah tahu nih, kayaknya CEO kuda nih bagus nih, perhitungan CEO-nya bagus banget. Tapi harus balik lagi ke orangnya. Lu punya sikap seperti apa, lu hidupnya seperti apa, lu bergaul sama siapa, jenis kerja kerasnya seperti apa. Itu sangat berkolerasi banget. Jadi jangan semena-mena nanti Wira ngomongin, apaan nih Wira ngomong CEO kuda bagus 2021 tapi ternyata merosot. Tapi berkaca lagi ke diri sendiri. Seperti apa usahanya, terus yang paling penting itu adalah sikapnya. Iya, betul. Ya, karena tidak akan mungkin seseorang memiliki sikap yang tidak baik, tapi dia diberikan karunia tentang kehidupan, derajat hidupnya naik, itu nggak akan mungkin banget. Dan gue sangat sejauh ini percaya setiap orang yang naik derajat hidupnya, yang sukses, yang berubah nasib hidupnya, itu karena ada perubahan dari dalam sikapnya. Dia mulai sadar diri, dia mulai teachable sama orang, mau belajar, mulai ngedengerin saran orang. Jadi itu yang paling utama ya. Keren. Masih kedengaran ya? Masih. Aku sampai takjub soal dengerinnya. Iya, jadi
orang itu terkadang menyikapi kehidupannya dia itu dengan berandai-andai seakan-akan dia bisa berubah nasibnya tanpa dia merubah sikapnya. Oke, gue kasih contoh hal kecil aja. Ada orang yang sejak lahir hidupnya udah kaya raya banget, ya. Tapi setelah dia beranjak usia 25 sampai 30, ketika harta warisan dari orang tuanya habis, habis ya. Jatuh miskin. Ya kan, kalau dia nggak punya usaha untuk tetap mempertahankan, nggak mau belajar, dia akan jatuh miskin. Tujuan orang hidup itu kebanyakan, kalau bagi aku ya, aku ketemu klien itu mungkin ribuan lah, belasan ribu yang ketika mereka datang, mereka cuma bilang, gimana tentang masa depan gue. Ya, kebanyakan mereka seperti itu, bertanya tentang semua orang 90% itu pasti kepengennya, gue pengen kaya. Gue pengen hidup gue berubah, nasib gue berubah. Tapi dia lupa terlalu banyak cara untuk menjadi orang kaya, menjadi kaya raya ya, supaya hidupnya berkecukupan. Tapi terlalu sedikit orang yang bisa dilakukan, bisa menggunakan akal sehatnya untuk dia memperbaiki sikapnya. Ya. Nah, jadi hal-hal itu penting banget tuh. Oke, gue langsung bacain tentang Mbak. Makasih banget, sekarang gantian kamu yang temenin Mirang ya. Siap. Aku dengerin ya. Aku pendengar setia. Oke, ada 4 CEO yang hidupnya sangat kaya raya banget. Itu di tahun 2021. Itu yang pertama ada ayam. Oke, ada yang CEO ayam di sini? CEO ayam itu kaya raya banget. Menjadi sangat kaya raya dan perubahan hidupnya drastis. Jadi kayak gini nih. Ada beberapa yang mungkin proyek kerjaan dia yang 3 tahun ini nggak berjalan lancar, ternyata di tahun 2020 itu berkembang banget, tidak disangka-sangka. Oke. Terus yang kedua ada sio kuda, yang kita bilang ya. Yang ketiga ada sio monyet. Dan ya. Yang keempat itu ada sio naga. Oke. 4 sio ini memang sudah ada garis perhitungannya di tahun 2021 itu menjadi kaya raya banget. Peruntungannya bagus banget. Nanti sebelum kita ngebahas tentang kenapa orang-orang ini bisa kaya raya banget, aku akan ngebahas dulu. Ada 6 CEO yang mendadak bangkrut jika dia punya bisnis yang memiliki karyawan banyak. Yang pertama ada ular, yang kedua ada kambing, yang ketiga ada macan, terus ada tikus, ada babi, dan kerbau. Ini adalah sio-sio yang kemungkinannya sangat besar di 2021 merosot secara. Ya, karena dia punya karyawan banyak gitu. Punya karyawan banyak jadi kayak mungkin nggak tahu kenapa ya perhitungannya itu seperti itu. Tapi begini, semua yang Mirang katakan ini tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwasanya itu adalah jenis takdir dan nasibnya kamu gitu. Nggak bisa. Masih bisa dirubah ya Wirang ya sebenarnya tergantung kita. Oke, gue mau kasih masukan buat kalian yang pengen nikah di 2021. Oke. Ada 3 CEO yang kemungkinan itu akan gagal nikah di 2021. Ini harus dicatat baik-baik. Ya, mungkin kalian akan. Yang pertama ada CEO